Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zayyana adhanal mubtadi'ina bil mithal wassalatu ala nabiyyihilladzi yajibu lahu alaina al-imtithal wa ala alihi wa ashabihi al-musufina bi ahsanil khisal wa nahnu narju bi syafaatihi bi ilallahil ittisal ma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Al-Musyawarah yang dimuliakan Allah, pada malam kemarin itu malam 17 biasa kita peringati sebagai malam Lailatul Qadar. Malam Nuzulul Quran. Ya, alhamdulillah Pak Redi lebih hafal ya. Terlebih dahulu harus kita pahami apa itu yang dimaksud dengan Al-Quran. Saya mau izin untuk sedikit tausiah ya, mungkin tidak lama. Yang dimaksud Al-Quran itu ada 4. Pertama, Al-Quran yang ada pada zat Allah, yaitu kalamullah, sifatun qadimatun qaimatun bi dzatihi ta'ala laisat biharfin wala sautin. Jadi Al-Quran yang ada pada zat Allah adalah sifat yang qadim, yang tidak ada awalnya, yang menetap pada zat Allah Ta'ala, bukan suara dan bukan aksara. Itu hakikatnya kalamullah. Kemudian yang kedua, Al-Quran yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi Allah membuat makhluk yang paling besar namanya Arash. Ada makhluk lain yang lebih kecil yaitu Lauhul Mahfuz. Di situ ditulis segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Al-Quran. Ditulis dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, terus hingga surah An-Nas. Cuma yang di Lauhul Mahfuz itu tidak dipotong dengan ayat dan tidak ada harokat juga. Nah, Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz ini dinamai Al-Alfadus Syarifah. Setelah ditulis di Lauhul Mahfuz, malaikat disuruh oleh Allah menyalin. Jadi malaikat mengambil masak, mengambil lembaran-lembaran, kemudian menulis. Ditulis seluruh Al-Quran oleh sekian malaikat. Setelah selesai, kemudian para malaikat disuruh turun ke langit dunia, langit yang biasa kita lihat. Di situ ada tempat namanya Baitul Izzah, ruang perpustakaan. Jadi Al-Quran salinan malaikat dari mulai basmalah hingga An-Nas itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz disimpan di Baitul Izzah. Itulah hakikatnya nuzulul Quran. Dan itu sekaligus daf'atan wahidatan. Seluruhnya Al-Quran diturunkan. Jadi peristiwa ini turunnya malaikat dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah disebut nuzulul Quran. Yang ketiga yaitu Al-Quran salinan malaikat yang disimpan di Baitul Izzah. Jadi pertama, Al-Quran yang ada pada zat Allah yang qadim, yang bukan aksara dan bukan suara. Kedua, Al-Quran yang ditulis di Lauhul Mahfuz yang disebut Al-Alfadus Syarifah, itu ada tulisannya, kalau dibaca ada suaranya. Yang ketiga, Al-Quran salinan malaikat yang disimpan di Baitul Izzah. Yang keempat, Al-Quran yang biasa kita baca yang disebut Mashaf Utsmani. Jadi ketika malaikat Jibril diutus untuk menurunkan wahyu, malaikat Jibril itu masuk dulu ke Baitul Izzah membaca ayat yang akan diwahyukan 3 kali. Karena penghormatan aja terhadap Al-Quran, bukan berarti tidak hafal. Mereka Jibril hafal Al-Quran keseluruhannya. Tetapi karena menghormati Al-Quran, setiap diperintah untuk menurunkan wahyu, beliau masuk dulu ke Baitul Izzah membaca dulu ayatnya hingga 3 kali. Setelah begitu lalu turun dari Baitul Izzah. Baitul Izzah ini arahnya lurus dengan Baitullah Ka'bah. Jadi di bawah Ka'bah, lurusnya ke atas Baitul Izzah, lurus lagi ke atas di langit ketujuh ada Baitul Ma'mur, seperti satu tusuk sate. Kalau Baitul Ma'mur tempat tawaf para malaikat. Nah, malaikat turun ketika menurunkan itu dari Baitul Izzah, lurus ke bawah ke Baitullah. Sebelum sampai Baitullah baru belok menuju arah Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ada di Mekah, ayat yang diturunkannya disebut ayat Makkiyah.
ketika ada di Madinah disebut ayat Madaniyah. Dan peristiwa malaikat turun ke bumi ini kurang lebih 23 tahun, atau menurut Siti Aisyah 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu pun disebut nuzulul Quran. Jadi nuzulul Quran itu ada dua. Pertama yang diturunkan langsung dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah oleh para malaikat, ya. Itu yang hakikatnya nuzulul Quran. Kemudian ketika malaikat Jibril mewahyukan ayat-ayat secara dicicil kepada kanjeng Nabi Muhammad, itu pun disebut nuzulul Quran. Sekali lagi yang dimaksud dengan Al-Quran itu ada 4. Pertama, Al-Quran yang ada pada zat Allah. Kedua, Al-Quran yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Ketiga, Al-Quran yang disimpan di Baitul Izzah. Dan keempat, Al-Quran yang bisa kita baca disebut Mashaf Utsmani. Ciri Mashaf Utsmani itu Bismillahirrahmanirrahim di surah Al-Fatihah itu pakai nomor 1, ayat 1. Jadi kalau ada Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim tidak ada nomor, langsung Alhamdulillah itu nomor 1, itu bukan Mashaf Utsmani. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.